Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Semoga hari kita selalu diberikan kesehatan yang baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa. Amin. Oke, sebelum kita mulai proses pembelajaran kita pada siang hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Untuk itu saya minta kesediaan Fadli untuk memimpin kita dalam berdoa. Teman, sebelum kita mulai pelajaran kali ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Demikianlah tadi doa yang dipandu oleh Fadli. Semoga doa kita diterima oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Dan proses pembelajaran kita hari ini berjalan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan masing-masing. Oke, sebelum kita masuk di pembelajaran, terlebih dahulu Bapak absennya. Ketua kelas, siapa yang tidak hadir? Nurianti, Nurianti, kenapa? Sakit. Ada lagi? Baik, saya. Ada cuma satu orang. Oke, semoga teman kalian yang sakit ini cepat sembuh ya. Supaya bisa bergabung bersama kita mengikuti proses pembelajaran. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang pengertian dari integrasi sosial, ya. Pengertian dari integrasi sosial. Kira-kira sampai masih ingat apa itu integrasi? Persatuan. Apa? Persatuan. Oke, persatuan. Ada yang lain? Apa itu integrasi? Kebalikan dari konflik. Konflik. Ya. Kebersamaan. Apa? Kebersamaan. Kebersamaan. Oke, betul. Oke, sebelum kita lanjut, adapun tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik dengan model pembelajaran berbasis masalah, mengintegrasikan unsur tipek dan POS berbantuan LKPD serta PPD dengan sikap kerjasama, disiplin, tanggung jawab, dan jujur. Kalian sebagai peserta didik atau siswa diharapkan dapat menganalisis bentuk-bentuk integrasi sosial dan mengemukakan bentuk-bentuk integrasi sosial. Di pertemuan yang lalu, pekan yang lalu kita sudah membahas tentang apa itu integrasi sosial. Terus kita sudah kemarin singgung bagian-bagian umum dari bentuk-bentuk integrasi sosial, seperti integrasi kebudayaan, integrasi nasional, terus integrasi bangsa. Pada saat ini kita akan membahas bentuk-bentuk integrasi sosial. Itu ada 3 yang menjadi hal dasar yang merupakan bentuk-bentuk integrasi sosial. Kelihatan ya? Secara garis besar, integrasi sosial itu terbagi menjadi 3 bagian, ya, terjadi menjadi 3 bagian. Yang pertama integrasi normatif, yang kedua integrasi fungsional, dan yang ketiga integrasi kohersif. Integrasi normatif adalah bentuk yang terjadi dan ada di masyarakat dengan adanya satu norma. Norma itu sama dengan perilaku, boleh aturan, ya. Norma itu sama dengan aturan yang menjadi konsensus. Konsensus artinya harus dipatuhi, ya, harus dipatuhi. Contohnya masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, etnis, adat istiadat, dan keragaman bahasa, ya. Itulah yang mendasari dari perbedaan-perbedaan suku, perbedaan etnis, perbedaan adat istiadat,
dan keragaman bahasa, sehingga muncul itu integrasi normatif. Ya, ada aturan yang membuat sehingga kita bersatu. Dari perbedaan ini kita bersatu karena kita ini merupakan warga Indonesia. Ya, kita bersatu karena kita merupakan warga Indonesia. Terus yang kedua, integrasi fungsional adalah integrasi yang terjadi karena adanya fungsi-fungsi di masyarakat yang harus dijalankan dengan baik dan benar. Contohnya suku-suku yang ada di Indonesia. Artinya suku-suku yang ada di Indonesia itu kita harus terima dan kita harus menghargai yang namanya perbedaan suku. Ada Jawa, Bugis, Bali, Dairi, dan lain-lain sebagainya. Terus integrasi koersif adalah di mana integrasi yang cara pengaplikasiannya atau cara penyampaiannya dalam bentuk kekerasan. Ternyata ada bentuk kekerasan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, seperti misalnya polisi ya, Satpol PP. Nah, untuk tujuannya menghadirkan yang namanya integrasi, menghadirkan yang namanya persatuan, ya. Nah, tapi caranya dalam bentuk kekerasan. Oke? Bisa dipahami tiga jenis bentuk-bentuk integrasi bisa? Bisa. Oke. Selanjutnya Bapak akan membagi kalian kembali menjadi 4 kelompok, ya. Seperti yang pertemuan sebelumnya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan Anda analisis bentuk-bentuk integrasi sosial. Nah, terus cari di berbagai media, seperti mungkin di internet kalian cari, dan hasilnya itu nanti kalian tempelkan di karton, ya. Sama halnya kalian buat clipping seperti di pertemuan yang lalu. Setelah itu dipresentasikan di depan. Kelompok 1 misalnya menjadi pemateri, kelompok lain silakan memberikan pertanyaan atau sanggahan. Oke, sebelumnya Bapak ingat LKPD dulu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Di LKPD kalian itu silakan kalian cari artikel-artikel yang berkaitan dengan bentuk-bentuk integrasi sosial, ya. Cari artikel apakah di majalah atau di internet atau di surat kabar yang berkaitan dengan bentuk-bentuk integrasi sosial. Tentunya yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Pokoknya yang kalian mudah cerna, mudah pahami dalam kehidupan kalian sehari-hari. Oke, bisa dipahami nih? Bisa? Oke, waktunya kita 20 menit bisa? Bisa. Oke. Terus untuk di kartonnya itu silakan tulis nama kelompoknya, dan yang kalian dapatkan silakan tempel dan beri penjelasan, ya, beri penjelasan. Pokoknya sama dengan pertemuan kita yang lalu. Oke, bisa dipahami? Bisa. Atau ada pertanyaan sebelum memulai aktivitasnya? Tidak ada, ya? Oke, jadi bentuk penilaian Bapak hari ini yang pertama itu keaktifan kalian dalam berdiskusi dengan kelompok kalian sendiri, ya. Oke, silakan dimulai. Mungkin di sisi nanya.
cari definisinya, contoh-contohnya, terus manfaat, ada kesimpulannya. Terus kelompok 4 faktor sudah masuk yang tadi ya. Ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Kalau faktor internal itu berarti faktor dari dalam ya. Kalau faktor eksternal dari luar ya. Kelompok 2 koersif ya, berarti integrasi yang dihasilkan dari kekerasan ya. Berarti ini menurut Pak Rudi Hotel menjelaskan integrasi adalah proses pengembangan masyarakat yang mana segenap ada kelompok ras. Kelompok 1 integrasi normatif ya. Kelompoknya boleh juga di bawah. Aceh itu sama dengan damai, pokoknya harmonis, ya, keajengan di situ lah. Masyarakat itu ya gimana dengan adanya norma yang disepakati, berarti di sini norma yang lahir karena norma apa? Ada sesuatu yang disepakati orang di satu tempat untuk menimbulkan hal-hal yang bisa menghasilkan kedamaian, keajengan, tentram, ya. Kita di Indonesia kan memang terdiri dari berbagai suku, berbagai ras, budaya, agama, dan bahasa. Sehingga itu harus ada integrasi normatif, ya. Integrasi normatif itulah yang mengakomodasi, yang mewadahi suku-suku tersebut atau perbedaan tersebut sehingga kita bisa hidup damai, tentram. Oke? Ada masalah kalau berdua?
yang dibaca nanti poin-poinnya saya kayak gitu. Berarti contoh integrasi fungsional itu hanya suku yang dibahas. Jawa, suku Bali, suku Betawi. Ya, waktunya lagi 5 menit ya.
Oke, beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Kelompok 2. Oke, beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Kelompok 3 silakan perlihatkan hasil kerjanya. Kelompok 3. Oke, sudah? Oke. Kelompok 4. Oke. Oke, seperti pertemuan yang lalu, kita persilakan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil karyanya. Nah, setelah kita diskusikan nanti tugas kalian ini saya input, ya. Penilaian Bapak. Silakan kelompok 1. Jadi aturan diskusinya seperti pertemuan yang lalu. Setelah pemaparan materi dari kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4 mengajukan pertanyaan. Pertanyaannya 3. Oke, nanti kita kondisikan dengan waktu ya. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan untuk integrasi sosial di masyarakat. Macam atau jenis dari integrasi sosial di kehidupan sehari-hari dalam lingkungan masyarakat ada banyak, mulai dari integrasi fungsional, koersif, dan normatif. Nah, pada kesempatan yang baik ini kita hanya akan membahas tentang pengertian dan integrasi sosial normatif dan contohnya di masyarakat. Apa saja, simak di bawah ini penjelasannya. Pengertian integrasi normatif adalah bentuk yang terjadi dan ada di masyarakat dengan adanya suatu norma yang menjadi konsensus, di mana dengan adanya norma itu dijadikan pedoman untuk melakukan suatu proses hubungan sosial. Biasanya berisi perintah, pedoman, larangan, maupun adu-uduran kepada individu di masyarakat, agar tindakan perilaku tidak menyimpang atau selalu di jalan yang baik dan benar. Nah, dengan adanya norma itu, individu yang berbeda-beda berada di masyarakat menjadi dipersatukan dan menciptakan kehidupan damai, tentram, harmonis. Contohnya di kehidupan masyarakat Indonesia. Misalnya, bisa kita lihat contohnya pada masyarakat Indonesia yang terdiri atas berbagai suku, etnis, budaya, adat istiadat, keragaman, bahasa, terdiri atas berbagai macam pulau-pulau, di mana dengan adanya norma yang disepakati setiap masyarakat akan hidup adil, damai, tentram, dalam persatuan dan dapat mempersatukan perbedaan yang bisa membentuk retak untuk hilangnya integrasi atau membuat perpecahan di masyarakat. Jika tidak adanya norma yang disepakati tersebut, contohnya masyarakat Indonesia dipersatukan dengan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945 serta norma lainnya. Kemudian contoh lainnya masyarakat Indonesia dipersatukan dengan kebiasaan akan untuk gotong royong, kerja bakti, musyawarah, mufakat yang masih dilakukan, khususnya pada masyarakat pedesaan di seluruh Indonesia yang masih memegang norma-norma tersebut saat ini. Begitu dengan kehidupan yang berbeda-beda. Itu diantaranya individu di lingkungan masyarakat selalu hidup rukun, saling tolong-menolong, serta membantu satu sama lain. Tidak hanya itu, adanya persatuan yang mempersatukan dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya maupun lagu-lagu perjuangan yang membuat persatuan. Sekian presentasi dari kelompok 1. Saya kelompok lain bisa bertanya. Oke, demikian tadi pemaparan materi dari kelompok 1. Kita beri aplaus dulu. Tentang integrasi, bentuk integrasi normatif ya. Salah satu bentuk integrasi
sosial yang dia kemukakan adalah integrasi normatif. Silakan kelompok yang mau mengajukan pertanyaan. Kelompok 3 dulu. Oke, kelompok 3 silakan. Sebutkan nama dan kelompoknya ya. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini dari kelompok 3 ingin memberikan pertanyaan. Bagaimana apabila di dalam suatu masyarakat mematuhi norma, tidak mematuhi norma? Bagaimana apabila di dalam Suatu masyarakat tidak masyarakat tidak mematuhi norma. Terima kasih. Oke, kelompok 4 ada pertanyaan silakan. Silakan, nama saya Fadli Arianto dari kelompok 4 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Baiklah, soalnya apa pengertian dari ajeng? Dari ajengnya. Terima kasih. Oke, kelompok 3 silakan. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyadi dari kelompok 2. Akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Apakah dengan kurangnya norma? Apakah dengan kurangnya norma? Iya. Akan menimbulkan perpecahan? Nah, nomor berapa? 2. Ya. Perpecahan. Oke, silakan kelompok 1 untuk mencari jawaban. Yang pertama, pertanyaannya bagaimana apabila dalam satu masyarakat ada norma yang tidak dipatuhi. Yang kedua, apa definisi dari ajek atau keajengan. Yang ketiga, apakah dengan kurangnya norma akan menimbulkan perpecahan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Bagaimana apabila dalam suatu masyarakat tidak mematuhi norma? Apabila tidak ada norma yang berlaku di masyarakat, maka bisa dibayangkan betapa kacaunya lingkungan, masyarakat dan lingkungan rasa tentram serta aman di lingkungan. Boleh? Boleh. Saya akan menjawab dari kelompok 4. Apa pengertian dari ajeng? Ajeng adalah bisa dikatakan itu hidup damai, tentram dan persatuan. Kayak hidup bahagia, damai, tentram. Itu kayak kata bahasa saja di sini. Ya. Jawabannya.
Tidak ada? Oke, demikianlah tadi pemaparan materi dari kelompok 1 beserta dengan jawaban-jawaban pertanyaan yang kalian lontarkan. Untuk kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Untuk kelompok selanjutnya usahakan lebih bagus lagi ya. Oke, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai contoh integrasi sosial kohersif dan pengertiannya yang akan dipaparkan langsung oleh saudari kepada saudari. Pengertian integrasi sosial. Integrasi berasal dari bahasa Inggris yaitu integration yang memiliki pengertian kesempurnaan atau keseluruhan. Integrasi sosial yang terjadi di masyarakat ialah sebagai maksud proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda. Dengan cara itulah akan menghasilkan pola-pola di kehidupan masyarakat yang mempunyai berbagai keserasian tersebut. Menurut Paul B. Horton menjelaskan integrasi adalah proses pengembangan masyarakat yang mana segenap ada kelompok ras dan etnis. Mereka mampu berperan secara bersama-sama dalam suatu kehidupan sosial budaya serta ekonomi. Itulah sekilas pengertian dari integrasi sosial yang ada di kehidupan sehari-hari masyarakat di lingkungan tersebut. Berikut ada bentuk-bentuk integrasi sosial. Ada banyak bentuk-bentuk integrasi sosial dalam suatu integrasi sosial di masyarakat, mulai dari integrasi normatif, fungsional, dan kohersif. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sekilas tentang integrasi sosial kohersif. Pengertian dari integrasi sosial kohersif adalah di mana integrasi yang cara pengaplikasiannya atau cara penyampaiannya dengan bentuk kekerasan, di mana penyampaian itu diberikan kepada warga masyarakat maupun kelompok atau yang melanggar atau menyimpang. Dalam proses penyimpangan ini biasanya mempunyai kekuasaan yang mengikat, seperti di mana penguasa melakukan cara koersif yang ditujukan kepada masyarakat atau orang tertentu. Contoh-contoh di masyarakat, ada beberapa contoh yang bisa kita lihat untuk memahami integrasi sosial koersif yang sering juga kita jumpai di masyarakat, yaitu 1. Polisi memberikan air gas mata kepada para demonstran. Satpol PP yang membubarkan atau membubarkan PKL. 3. Aparat melakukan penutupan paksa tempat hiburan yang melanggar aturan. Itulah pemaparan dari kelompok 2. Untuk teman-teman dipersilahkan untuk bertanya. Oke, itu tadi pemaparan tentang bentuk integrasi yang secara kohersif ya. Atau berarti kohersif itu berarti yang integrasi yang timbul karena adanya kekerasan, ya? Karena adanya kekerasan. Oke, selanjutnya Bapak persilakan untuk kelompok yang ingin bertanya. Silakan kelompok 4 dulu ya. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan dari kelompok 4. Langsung saja pertanyaan saya, apakah dampak negatif dari integrasi kohersif? Dampak negatif ya. Sekian, terima kasih. Dampak negatif. Oke, kelompok Oke, baru satu pertanyaan. Sudah ada?
Oke, mau langsung dijawab? Mau langsung dijawab? Oke, silakan. Nanti setelah itu baru kelompok lain lagi bertanya. Oke, tidak apa-apa. Silakan. Pertanyaannya, apa dampak negatif dari integrasi koersif? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 yang akan dibacakan oleh saudara Nina. Dampaknya dapat menyebabkan trauma pada seseorang atau bisa juga menyebabkan gagal mental akibat kerasnya metode integrasi koersif yang tegas pada universal. Ada yang lain lagi? Mungkin ada yang lain mungkin? Bagaimana kelompok 4? Bisa jadi diulangi. Diulang jawabannya, diulang. Apa dampak negatif dari integrasi koersif? Dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari integrasi koersif yaitu menyebabkan trauma pada seseorang atau juga bisa menyebabkan gagal mental akibat kerasnya metode integrasi koersif yang tegas pada universal. Bagaimana kelompok 4? Kalau mau menanggapi silakan. Boleh. Oke. Nanti sudah ya. Jadi dampak negatifnya itu bisa menimbulkan tekanan mental. Ya. Kelompok 1 silakan. Ada pertanyaan kan? Oke, kelompok 1 silakan. Kenalkan, nama saya Sofi Wardani dari kelompok 1. Contoh kekerasan integrasi koersif di kehidupan masyarakat. Contohnya Oh, berikan contohnya. sehari-hari. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kalau tadi yang disampaikan pemateri kan apa namanya? Itu tidak ada terjadi di lingkungan kita ya. Seperti misalnya Satpol PP membubarkan PKL. Kan kita tidak ada kan? Iya. Nah, terus yang kedua, gas air mata yang ditembakkan oleh polisi kan dari sekitar kita. Nah, berarti pertanyaannya dia yang ada di sekitar masyarakat kita ini. Contoh tindakan koersif yang menimbulkan integrasi dalam kehidupan kita sehari-hari apa kira-kira yang ada di lingkungan kita? Kelompok 3 sudah ada pertanyaan? Oke, silakan ditabung saya dulu pertanyaan, baru dicari jawabannya dan dijelaskan. Oke, silakan. Nama saya Sriani, saya dari kelompok 3 ingin memberikan pertanyaan. Bagaimana cara mengatasi permasalahan integrasi koersif? Cara mengatasi. Contoh misalnya kalian terlambat datang ke sekolah, ya contoh. Terus
security sekolah memberikan kalian hukuman, misalnya disuruh jalan jongkok misalnya. Nah, itu kan salah satu bentuk coercive, kekerasan, Pak. Kekerasan. Nah, tujuannya kalian dihukum berat seperti itu supaya kalian jerah atau tidak datang lagi terlambat pada saat masuk di sekolah. Tapi yang jelasnya namanya coercive itu tindakan kekerasan tidak dibenarkan. Tapi ada yang dihasilkan oleh kekerasan tersebut sehingga orang bisa bersatu. Oh, tidak boleh mengerjakan hal-hal yang negatif, nanti kita dihukum seperti itu. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 tentang bagaimana cara mengatasi permasalahan integrasi coercive, yaitu dengan memiliki rasa saling membutuhkan antar sesama masyarakat. Nilai dan norma harus dijalankan secara konsisten. Nilai dan norma diraih melalui kesepakatan bersama. Dan yang terakhir adanya toleransi. Gimana kelompok 3? Oke. Berarti tinggal pertanyaan dari kelompok 1. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Contoh kekerasan integrasi coercive dalam kehidupan sehari-hari yaitu melakukan penganiayaan kepada pencuri yang ketahuan, melakukan kekerasan atau tindakan anarkis kepada pelaku tembak lari. Masih di daerahnya kita yang dia kemukakan komentar ada 2 ya. Iya. Misalnya ada pencuri yang kedapatan mencuri, digebukin begitu. Iya. Nah, terus tabrak lari. Izin Kak. Bagaimana kelompok 1? Izin menambahkan. Oke, silakan. Kelompok 4 silakan menambahkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan dari kelompok 4. Izin bertanya sedikit. Bagaimana jadinya? Menambahkan. Bagaimana jadinya kalau misalnya ada siswa yang berkelahi terus dihukum oleh pembina dalam sekolah tersebut, misalnya membersihkan halaman sekolah, tapi setelah mereka dihukum hanya menimbulkan rasa saling benci dan masalahnya makin besar. Apa tindakan yang harus diambil pembina supaya betul-betul mereka itu jadi terintegrasi, jadi membaik begitu? Sekian dari saya. Oke, jadi sanggahan tadi ya. Bagaimana kalau di sekolah itu terjadi misalnya ada siswa terlambat datang, terus pembina di sekolah itu atau guru di sekolah itu memberikan hukuman seperti misalnya membersihkan, tapi setelah dia membersihkan ternyata tidak ada yang berubah, tetap juga dia datang terlambat. Kira-kira apa yang dilakukan? Apakah kita pakai coercive, kekerasan, atau dilembut-lembuti terus, atau bagaimana?
melakukan tindakan Oh, bukan tindakan koersi. Berarti supaya dilembuti ya, dilembuti. Ya boleh. Berarti kalau di lingkungan sekolah itu tidak boleh ada yang namanya tindakan kekerasan. Baik itu kekerasan fisik maupun yang bisa menyerang psikologis peserta didik, psikologis siswa. Misalnya yang sering terjadi itu kan seperti misalnya contoh, apa kamu ini sudah hitam jelek hidup lagi, itu kan bukan kekerasan fisik tapi dia menyerang psikologi orang, psikologi siswa, ya. Coba bayangkan kalau istilah-istilah seperti itu keluar, itu bisa merusak mentalnya orang yang hitam, ya. Wih, saya kasihan sudah hitam, ejek-ejek lagi, ya, seperti itu. Ya, jadi bisa ya? Oke. Terus pertanyaan tadi kelompok 1 bagaimana? Sudah. Boleh? Oke. Jadi semua pertanyaan sudah selesai. Oke, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya kelompok 3. Silakan. Membahas tentang integrasi fungsional. Oke. Ini yang paling banyak materinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pengertian contoh dan manfaat integrasi fungsional. Integrasi fungsional adalah integrasi yang terjadi karena ada fungsi masyarakat yang harus dijalankan dengan baik dan benar. Adapun contoh integrasi fungsional yang pertama, suku Betawi dan suku Sunda yang berintegrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan dan industri. Contoh pertama dari integrasi fungsional dapat kita lihat pada masyarakat Jakarta dengan suku Betawinya dan masyarakat. Yang kedua, daerah Jawa Barat dan Aceh yang saling berintegrasi agar kebutuhan teh dan kopi dapat terpenuhi. Setelah contoh pertama berupa perbedaan antara dua suku, kini contoh kedua berupa perbedaan antara dua wilayah, yaitu wilayah Aceh dan wilayah Jawa Barat. Yang ketiga, suku Bugis dan suku Jawa saling berintegrasi untuk memenuhi kebutuhan pertanian dan hasil laut. Contoh berikutnya yang menunjukkan adanya integrasi fungsional adalah hubungan baik antara suku Bugis dan suku Jawa. Keempat, integrasi fungsional dalam bidang persaingan global. Semakin berkembangnya suatu zaman, maka persaingan global menjadi lebih ketat. Adapun manfaat integrasi fungsional. 1. Melahirkan kerjasama baru. Kerjasama sangat penting untuk dilakukan karena bisa mempererat tali persaudaraan, melancarkan komunikasi hingga mencegah terjadinya konflik antar kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat ataupun wilayah antar wilayah. Kedua, kebutuhan suatu daerah dan masyarakat terpenuhi. Misalnya Aceh sangat dikenal dengan kualitas kopinya dan Jawa Barat dikenal dengan tehnya yang berkualitas. Untuk memenuhi kebutuhan kopi, maka Jawa Barat memesan kopi dari Aceh, dan untuk memenuhi kebutuhan teh, maka Aceh memesannya kepada Jawa Barat. Yang ketiga, memberikan sikap dan perilaku peduli terhadap sesama. Integrasi fungsional memang berkaitan dengan kerjasama yang dapat memberikan dampak baik secara ekonomi. Namun ternyata integrasi fungsional memiliki manfaat tidak berkaitan dengan ekonomi. Yang keempat, meningkatkan sifat nasionalisme. Semua manfaat dari integrasi fungsional dapat dirasakan oleh sesama masyarakat. Bukan hanya itu, dengan integrasi fungsional, diri kita akan terbiasa untuk meningkatkan sifat nasionalisme. Sifat nasionalisme ini penting untuk dimiliki oleh setiap anggota masyarakat karena sifat
saudari kami, dipersilakan kelompok lain untuk memberikan pertanyaan. Oke, itu tadi sedikit materi dari kelompok 3 ya, terkait dengan pengertian integrasi fungsional. Oke, silakan kelompok yang mau bertanya. Kelompok berapa? Kelompok 1. Kelompok 1 dulu silakan. Bentar ya, kelompok 2. Mengapa integrasi fungsional dibutuhkan di negara Indonesia? Kenapa? Integrasi fungsional dibutuhkan di negara Indonesia. Oke, kelompok 2 silakan. Silakan. Saya Rifana Salsabila dari kelompok 2. Bagaimana jika fungsi-fungsi yang ada di masyarakat tidak dijalankan dengan baik, maka Bagaimana jika fungsi-fungsi yang ada di masyarakat tidak dijalankan dengan baik? Maka apa yang akan terjadi dalam suatu masyarakat tersebut? maka apa yang akan terjadi? Oke, kelompok 4 silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ansar dari kelompok 4. Saya akan memberikan pertanyaan. Pertanyaannya yakni, bagaimana jika di suatu daerah ya tidak memiliki sifat nasionalisme? Sekian, terima kasih. Oke, silakan kelompok 3. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Mengapa integrasi fungsional dibutuhkan di negara Indonesia? Karena integrasi fungsional memang berkaitan dengan kerjasama yang dapat memberikan dampak baik secara ekonomi. Gimana? Boleh. Oke, baru satu pertanyaan ya.
nasionalisme. Maka semakin berkurangnya rasa cinta terhadap produk dan budaya lokal, tidak adanya kepedulian terhadap persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga dapat memecah belah suatu bangsa. Bagaimana kelompok keempat? Kelompok empat. Kelompok empat. Oke, berarti tinggal satu pertanyaan ya? Iya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Bagaimana jika fungsi-fungsi yang ada di masyarakat tidak dijalankan dengan baik, maka apa yang terjadi di masyarakat tersebut? Pertama, akan terjadi diskriminasi. Kedua, banyak terjadi perselisihan. Tiga, mudah terjadi konflik. Empat, terjadi perbedaan pendapat. Bagaimana kelompok 2? Gimana kelompok dua? Sudah? Oke, demikianlah pemaparan materi dari kelompok 3 tentang integrasi fungsional. Kita beri apa dulu tuh kelompok? Oke, terakhir kelompok 4. Silakan. Easy man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil dari kami yang berjudul faktor-faktor terbentuknya integrasi sosial. Adanya integrasi sosial berdasarkan pada nilai dan norma yang disepakati bersama dan memberi tuntunan bagaimana individu berperilaku. Integrasi harus benar-benar dilakukan karena dapat menciptakan keserasian dan keselarasan dalam masyarakat. Untuk mencapai integrasi diperlukan adanya nilai-nilai yang dapat menjadi pedoman bagi warga masyarakat dalam berperilaku. Oleh karena itu, dalam suatu integrasi dapat terjadi apabila memenuhi beberapa faktor. Yang pertama, faktor internal dalam integrasi sosial dipengaruhi oleh faktor pendorong, baik dari luar maupun dari dalam. Secara umum, faktor pendorong integrasi berasal dari pendorong integrasi yang berasal dari dalam individu. Internal adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya semangat gotong royong. Indonesia dikenal dengan sifat kekeluargaannya. Hal ini dapat dibuktikan beberapa daerah di Indonesia masih berperilaku gotong royong seperti pada gambar di bawah ini. Bisa dilihat gambarnya ini. Kegiatan gotong royong tersebut dilakukan secara sukarela dan tanpa mengharapkan imbalan. Budaya gotong royong yang dapat berkembang di masyarakat didasari oleh rasa solidaritas dan tanggung jawab terhadap kelangsungan hidup masyarakat di lingkungan sekitar. B. Adanya kesadaran diri sebagai makhluk sosial. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu melakukan interaksi dengan orang lain untuk mencukupi kebutuhannya. Oleh karena itu,
dalam masyarakat diperlukan suatu lembaga untuk mengatur individu dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Adapun lembaga tersebut berupa keluarga, koperasi, RT, lembaga pemerintahan, dan lain sebagainya seperti pada gambar berikut. Bisa dilihat pada gambar berikut. Baiklah, selanjutnya C, adanya tuntunan kebutuhan. Setiap individu memiliki kebutuhan yang tidak terbatas. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, individu melakukan kerjasama antara yang satu dengan yang lainnya. Dengan adanya kerjasama masyarakat dapat mendorong tercapainya integrasi sosial dan menghindari munculnya konflik. Selanjutnya nomor 2, faktor eksternal. Faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi sosial yang berasal dari luar adalah sebagai berikut. A. Adanya sikap saling menghargai dan toleransi. Indonesia yang merupakan masyarakat menjemuk terdiri atas beragam suku, etnis, dan agama, dan lain sebagainya. Adanya keberagaman tersebut dapat menimbulkan perpecahan. Oleh karena itu, dalam masyarakat yang menjemuk diperlukan adanya sikap saling menghargai dan toleran dengan orang lain sehingga integrasi dapat tercapai. Bisa lihat gambar pada gambar berikut contohnya. B. Adanya persamaan kebudayaan. Adanya persamaan kebudayaan dapat memberikan kesempatan untuk saling membaur tanpa adanya kecemburuan sosial. Hal ini akan lebih cepat terciptanya integrasi sosial di masyarakat. C. Adanya persamaan visi, misi, dan tujuan. Adanya persamaan visi, misi, dan tujuan dapat menumbuhkan sikap kebersamaan meskipun dalam masyarakat terdapat keberagaman sosial dan budaya. D. Adanya sikap terbuka pada perubahan. Dalam kehidupan akan mengalami perubahan setiap harinya. Bagian E, adanya tuntutan perkembangan zaman. Perkembangan zaman menuntut manusia untuk selalu berkembang mengikuti perubahan yang terjadi di masyarakat. Namun, adanya perubahan di lingkungan juga dapat mempengaruhi sikap, perilaku, pola hidup, dan pemikiran seseorang. Adanya perkembangan tersebut mendorong manusia untuk terus berkembang dan membaur dengan kelompok lainnya agar dapat mengikuti perkembangan zaman. F. Adanya tantangan dari pihak luar. Pada zaman dahulu, bangsa Indonesia pernah dijajah oleh bangsa Barat seperti Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Adanya bangsa Barat tersebut membuat Indonesia memiliki perasaan senasib penanggungan. Hal inilah yang mendorong masyarakat untuk membentuk suatu kesatuan dalam menghadapi tantangan yang datang dari luar. G. Adanya konsensus nilai dalam masyarakat. Dalam masyarakat terdapat nilai luhur yang mengatur dan dijadikan sebagai acuan untuk membangun kehidupan yang harmonis dengan sesama. Integrasi sosial dapat terjadi karena adanya faktor pendorong dari dalam maupun dari luar individu. Selain faktor pendorong, ada pula faktor penghambat. Faktor penghambat tersebut adalah sebagai berikut. A. Masyarakat yang sifatnya heterogen. B. Wilayah Indonesia yang luas. C. Adanya paham etnosentrisme. D. Lemahnya nilai-nilai budaya bangsa akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. E. Adanya ancaman dari luar. F. Adanya ketidakmerataan pembangunan. Itulah presentasi dari kami. Silakan untuk kelompok 1, 2, dan 3 memberikan pertanyaan. Oke, demikian tadi presentasi atau pemaparan materi dari kelompok 4. Kelompok yang mau bertanya kelompok berapa dulu? Kelompok 2 dulu ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi dari kelompok 2 akan memberikan pertanyaan. Dari paparan tadi di sini kan adanya ketidakmerataan pembangunan. Nah, bagaimana caranya pemerintah meningkatkan pembangunan yang tidak merata pada suatu desa tersebut? Apa yang harus pemerintah lakukan? Gimana caranya? Apa yang harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pembangunan yang tidak merata pada suatu desa? Besok, besok nanti. Apa yang harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pembangunan? Oke, kelompok 3, silakan. Saya dari kelompok 3 akan memberikan pertanyaan. Bagaimana jika integrasi sosial tidak mempengaruhi faktor eksternal? Maka apa yang akan terjadi di dalam masyarakat? Terima kasih. Maka apa yang akan terjadi di dalam masyarakat? Oke, kelompok 1 silakan. Bagaimana cara mempertahankan integrasi sosial? Di era globalisasi di kalangan remaja. Oke, silakan. Kelompok 4. Jadi ada 3 pertanyaan ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Ini soalnya kan apa yang harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pembangunan yang tidak merata pada suatu desa. Jadi tidak semua pemerintah yang berada di pusat itu tahu keadaan suatu desa. Jadi itu pemerintah yang ada dalam desa dia harus rajin-rajin sosialisasi kepada warganya untuk menanyakan apa yang dibutuhkan suatu desa tersebut dan diajukan kepada bagian yang lebih tinggi, misalnya ke camat dan ke camat ke bagian seterusnya seperti ke bupati dan kepada gubernur, dan akan diajukan untuk suatu pembangunan tersebut. Oke, berarti pertanyaan kelompok 2 sudah terjawab ya? Oke, selanjutnya ada kelompok 3 dan kelompok 4. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaannya, bagaimana jika integrasi
integrasi sosial tidak memengaruhi faktor eksternal, maka apa yang akan terjadi di masyarakat. Jadi yang akan terjadi di masyarakat itu tidak akan ada saling menghargai dalam perbedaan. Kan integrasi itu berarti dia saling bersatu. Sementara dia tidak bersatu dengan misalnya agama lain, budaya lain, makanya akan terjadi perpecahan itu. Maka masyarakat kesadarannya mengurang terhadap orang lain. Persamaan visinya kan berbeda juga, jadi tidak bersatu begitu dia. Gimana kalau perhatikan? Oke. Jadi tinggal satu pertanyaan. Cara mempertahankan integrasi sosial di era globalisasi, khususnya di kalangan remaja. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Soalnya, bagaimana cara mempertahankan integrasi sosial di era globalisasi di kalangan remaja, yaitu dengan cara meningkatkan rasa toleransi antar suku, antar agama dan budaya, tidak berperilaku rasis, memberikan kebebasan beragama kepada orang lain, bertindak adil kepada sesama. Gimana kelompok 1? Sudah? Oke, jadi semua pertanyaan sudah terjawab. Oke, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 4. Silakan kembali. Sekian dan terima kasih. Ya, sekalian, demikian diskusi kita pada siang hari ini. Diskusinya cukup menarik. Jadi itu untuk kita semua. Kita beri aplaus untuk kita semua. Oke, selanjutnya di LKPD kalian itu kan ada tugas mandiri. Nanti silakan dikerja di rumah dan jawabannya dikirim ke grup WA. Ya, 5 soal itu, Pak. yang 5 soal. Seperti dengan pertemuan yang lalu. Oke, bisa dipahami tugasnya? Nah, oke. Namun sebelum kita tutup pembelajaran kita pada siang hari ini, terlebih dahulu kita simpulkan materi kita pada siang hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan kesimpulan dari materi faktor-faktor terbentuknya integrasi sosial. Bentuk-bentuk integrasi sosial. 1. Integrasi normatif adalah bentuk yang terjadi dan ada di masyarakat dengan adanya suatu norma yang menjadi konsensus. Contoh, masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, etnis, adat, istiadat, dan keragaman bahasa. 2. Integrasi fungsional adalah integrasi yang terjadi karena adanya fungsi-fungsi di masyarakat yang harus dijalankan dengan baik dan benar. Contoh, suku yang ada di Indonesia. 3. Integrasi koersif adalah di mana integrasi yang cara pengaplikasiannya atau cara penyampaiannya dalam bentuk kekerasan. Contoh, tindakan polisi terhadap demonstran. Sekian. Oke, itu tadi kesimpulan materi kita pada siang hari ini yang disampaikan oleh salah satu teman kalian. Terus Bapak ingatkan terkait dengan tugas, nanti di rumah silakan dikerja dan jawabannya dikirim di grup WA yang telah kita buat. Oke, selanjutnya
untuk materi kita yang akan datang itu membahas tentang faktor pendorong maupun penghambat dari integrasi sosial. Oke, jadi untuk selanjutnya silakan dicari materi-materinya dan kalau bisa dipahami. Sekalian demikian pertemuan kita pada siang hari ini. Semoga apa yang kita bahas, apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena materi ini sangat penting, mengingat bahwa kita di Indonesia ini sangat membutuhkan yang namanya integrasi atau persatuan. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.